Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahda Sabila dengan NIM 22109141200020 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Angkatan 2022. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahya MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas hubungan antara tingkat kecemasan COVID-19 dan terjadinya panic attack pada masyarakat. Sedikit membahas kembali nih kejadian yang telah lalu. Kalian ingat nggak sih seberapa riuhnya kita akan ketakutan yang berlebih akibat bahaya penyakit COVID-19 yang mematikan pada masa itu? Di masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Dari pembatasan sosial, krisis ekonomi, dan kematian yang menyebabkan tingkat kecemasan yang tinggi di kalangan masyarakat. Salah satu dampak psikologi dari pandemi ini adalah terjadinya panic attack. Apa sih panic attack itu? Jadi panic attack dapat terjadi sebagai gejala dari gangguan kecemasan seperti panic disorder. Panic attack merupakan serangan kecemasan yang berlebihan, perasaan tidak nyata atau terputus dari realitas, disertai dengan gejala fisik yang sangat menentukan penyebab ketidaknyamanan yang signifikan. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya serangan kepanikan atau panic attack dalam masa pandemi COVID-19. Di antaranya ada kecemasan dan ketidakpastian. Kondisi pandemi dapat menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan, kesehatan, dan keamanan yang dapat memicu kecemasan dan stres. Lalu ada isolasi, pembatasan jarak. Jadi, kebijakan pembatasan sosial dan jarak dapat menyebabkan orang merasa terisolasi, kesepian, dan merasa tidak terhubung dengan orang lain, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Lalu ada keterbatasan akses terhadap sumber daya. Keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti layanan kesehatan mental atau dukungan sosial dapat membuat orang merasa putus asa dan tidak memiliki tempat untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka, yang dapat memperburuk kecemasan dan stres itu sendiri. Yang terakhir ada informasi yang salah atau tidak akurat. Fluktuasi dalam informasi tentang pandemi, rumor, dan hoaks dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian pada masyarakat. Dari pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi banyak orang di seluruh dunia. Beberapa dampak psikologis yang dapat dirasakan diantaranya ada kecemasan dan stres. Banyak orang mengalami kecemasan dan stres yang berlebihan akibat ketidakpastian dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh pandemi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan dan meningkatkan resiko terjadinya gangguan kecemasan. Lalu ada depresi. Isolasi sosial, kesulitan finansial, dan kekhawatiran tentang kesehatan dan keamanan dapat menyebabkan orang menjadi depresi. Lalu ada perasaan kesepian. Isolasi sosial dan jarak fisik dapat menyebabkan orang merasa kesepian dan terisolasi. Dan terakhir ada penurunan produktivitas. Perubahan dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja dari rumah, sekolah online, dan itu dapat mempengaruhi produktivitas dan konsentrasi kita. Tapi tenang aja nih, ada beberapa cara yang dapat membantu kita mengatasi kecemasan di masa pandemi COVID-19. Di antaranya, tetap terhubung dengan orang lain, terhubung dengan keluarga dan teman-teman
dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi sosial. Meskipun tidak dapat bertemu secara langsung, tetaplah terhubung melalui telepon, video call, atau media sosial lainnya. Lalu ada menerapkan gaya hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat seperti tidur yang cukup, makanan yang sehat, berolahraga secara teratur. Lalu ada batasi paparan informasi yang berlebihan. Terlalu banyak membaca berita atau informasi tentang COVID-19 dapat memperburuk kecemasan. Pastikan informasi yang diperoleh adalah akurat dan terpercaya. Yang terakhir nih ada tetap produktif. Tetap memiliki rutinitas yang menjaga produktivitas dapat membantu mengurangi perasaan kecemasan. Misalnya mengambil kelas online, membaca buku, atau mengejar hobi yang kita sukai. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol dan mematuhi segala aturan yang terjadi. Nih, misalnya aja selalu mencuci tangan sebelum makan atau melakukan sesuatu dan tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Oke, ada evaluasi nih, tingkat kecemasan dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan profesional kesehatan mental. Jika tingkat kecemasan terlihat tinggi, penting untuk mencari dukungan dan bantuan dari profesional kesehatan mental untuk membantu mengatasi kecemasan mengenai dampak psikologi dari pandemi COVID-19 ini. Dampak psikologi dari pandemi ini dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada situasi dan kondisi kehidupan masing-masing. Dalam hal ini, penting bagi setiap orang untuk memperhatikan kesehatan mental mereka dan mencari dukungan jika diperlukan. Upaya untuk mengurangi tingkat kecemasan COVID-19 terdapat membantu mencegah terjadinya panic attack pada masyarakat. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.